Halo Sobat Mandiri, kembali lagi di podcast Bilik Mandiri bersama aku Arta Yoga selaku moderator pada podcast episode kali ini. Nah, pada episode kali ini guys, kita telah kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Bali yaitu jurusan akuntansi, yaitu Kak Diva. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, ayo kita kenalan dulu sama Kak Diva. Kak Diva, dipersilakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, aku Diva Mairika. Aku merupakan salah satu mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Bali yang saat ini ada di semester 7. Jadi, terima kasih sebelumnya kepada Podcast Bilik Mandiri yang pada hari ini memberikan kesempatan untuk bisa sharing pada episode kali ini. Oke. Nah guys, Kak Diva ini semester 7 guys, yang bisa dibilang semester yang akhir banget ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Kak, mengenai kesibukan apa sih belakangan hari ini atau belakangan minggu ini? Kesibukannya saat ini aku masih aktif di kelas kuliah sih, cuma untuk minggu depan udah mulai makan. Oke. Nah guys, jadi Kak Diva ini merupakan salah satu mahasiswi yang berhasil lolos ke Timnas tingkat nasional. Tentunya dari kalian pasti masih banyak banget nih yang awam soal apa sih itu Timnas, terutama untuk kalian yang masih duduk di bangku SMA atau SMK mungkin. Untuk Kak Diva bisa dijelasin dong apa sih itu Timnas? Oke, Timnas itu kepanjangannya kan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi sesuai namanya, itu merupakan sebuah ajang pertemuan gitu, di mana seluruh mahasiswa dari seluruh kampus di Indonesia itu berkumpul untuk mempresentasikan hasil karya ilmiahnya, yang mana itu merupakan muara dari program yang namanya program kreativitas mahasiswa. Program tersebut juga diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Oke. Nah, setelah dengar kata ilmiah, pasti teman-teman langsung berpikir soal riset atau ide ataupun inovasi. Nah, mungkin Kak Diva bisa ngejelasin sedikit apa sih perbedaan dari KTI itu sendiri sama karya tulis lainnya? Oke, kalau KTI yang di PKM ini ya, yang di Timnas, itu dia ada kategorinya masing-masing. Kalau Kak Diva sendiri waktu itu adanya ngambilnya itu di PKM RSH namanya, jadi itu riset sosial humaniora. Selain bidang itu ada berbagai macam lagi, ada yang banyak diambil itu kewirausahaan, kemudian ada riset eksakta, dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya kalau khususnya di sini itu adalah ini merupakan ajang yang program yang diselenggarakan oleh kementerian. Jadi bisa dibilang cukup bergengsi lah. Berarti KTI yang dibuat ini udah ditentuin gitu ya Kak temanya dari pihak Timnasnya sendiri? Yang ditentukan itu bidangnya, kalau nggak salah ada kurang lebih 8 bidang atau lebih gitu. Untuk tema atau topik yang diambil itu bebas dari pesertanya masing-masing. Oke. Nah, didengar-dengar juga Kak Diva ini bertim ya, mungkin bisa dikenalin ke penonton tim-tim yang Kakak ajak untuk ke Timnas. Ya, jadi tim saya sendiri itu mulai dari dosen pendamping, ada Bapak Inyoman Darmayasa, merupakan salah satu dosen di jurusan akuntansi, khususnya beliau juga menjabat sebagai ketua program studi akuntansi perpajakan saat ini. Kemudian ada saya selaku ketua tim, dan juga 4 anggota lainnya, itu ada Dewi Andreni yang merupakan teman kelas saya, terus ada juga Angga Pradipta, ada juga Amsari Citra, dan juga Resta Widina. Luar biasa banget nih guys. Nah, sebelumnya tuh Kak Diva sendiri udah punya pengalaman belum tentang dunia KTI, atau mungkin tim-timnya juga udah punya pengalaman nggak pernah ikut lomba atau kayak gimana? Kalau Kak Diva pribadi, sebelum PKM ini, itu Kak Diva sebenarnya belum pernah ikut di lomba yang di bidang karya ilmiah ini. Jadi sebenarnya PKM ini merupakan perlombaan yang di bidang karya tulis ilmiah pertama yang Kak Diva ikuti. Oke. Tentunya untuk lolos Timnas ini perlu banget yang namanya kerja keras dan juga kerja sama tim. Mungkin bisa diceritain sedikit Kak mengenai pengalaman pada saat mengikuti Timnas ini. Pengalamannya kalau dimulai dari pengusulan proposal dulu deh, karena kan sebelum ke Timnas itu prosesnya panjang banget ya, bisa itu dimulai dari pengusulan proposal dulu, habis itu nanti proposal yang disubmit itu akan diseleksi lagi sama reviewer untuk bisa mendapatkan dana hibah untuk melaksanakan penelitiannya. Kemudian kalau sudah dapat dana hibahnya, baru kita laksanakan penelitiannya. Habis itu ada presentasi pengembangan
perkembangan penelitiannya, habis itu baru deh lolos timnas atau belum. Nah, kalau tadi berarti tentang perjalanannya itu cukup berkesan ya buat Kak Diva ya. Jadi waktu itu Kak Diva cukup perlu banyak diskusi untuk tema yang akan dipilih, karena kan ada ribuan proposal yang masuk ya di setiap pengajuan usulan proposal PKM itu. Jadi bagaimana caranya tim kita tuh biar bisa unik, biar bisa dilirik reviewer untuk bisa akhirnya mendapatkan dana hibah itu. Oke. Nah, pasti dari kalian penasaran soal kira-kira berapa lama sih dari awal sampai bisa lolos itu, kira-kira perlu waktu berapa lama? Waktu itu Kak Diva mulai dari penyusunan proposal itu dari bulan Maret itu sampai akhirnya ke timnas itu sampai bulan November. Jadi kurang lebih perjalanannya sekitar 9 bulan. Oke, lumayan lama berarti Kak ya, dan emang persiapannya juga matang banget. Oke, kita mungkin balik dulu ke tema nih, ke tema yang kakak bahas tadi. Nah, alasan kakak ngangkat tema ini dalam timnas itu kenapa Kak? Oke, sebelumnya waktu itu Kak Diva ambil riset yang judulnya nilai lokalitas fondasi diri akuntan menghadapi tantangan di era Society 5.0. Jadi alasan mengambil tema itu sebenarnya untuk menjawab kekhawatiran Kak Diva dan tim sih. Kan Kak Diva dan teman-teman itu semuanya berlatar belakang jurusan akuntansi. Jadi tentunya kami sebagai calon akuntan yang masa depan itu punya kekhawatiran karena ada banyak sekali berita dan juga penelitian yang mengatakan kalau akuntan itu salah satu profesi yang terancam akan digantikan oleh AI atau perkembangan teknologi lainnya gitu kan. Nah, sekarang kita itu ingin tahu nih apa sih yang bisa kita lakukan supaya kedepannya profesi yang akan kita isi ini eksistensinya itu terjaga, supaya kita bisa tetap bersaing, supaya akuntan di masa depan itu tetap nggak segampang itu tergantikan oleh kecerdasan buatan lainnya gitu. Nah, jadi di sini kita mengambil topik ini untuk mencari tahu gimana sih akuntan yang memegang teguh nilai lokalitasnya itu untuk menjadi bekal mereka untuk menjawab tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi di masa depan atau khususnya di Society 5.0 ini. Pastinya KT ini cocok banget ya untuk mungkin anak-anak SMA atau mungkin SMK yang kayak mikir apa aku masuk akuntansi aja ya atau aku masuk jurusan ini ya. Pasti banyak banget nih tentang kekhawatiran, apalagi di zaman sekarang AI yang benar-benar selalu berinovasi, selalu berkembang, dan akhirnya dijadiin bahan KTI itu dan luar biasa banget sumpah. Oke, selanjutnya gimana sih soal support dari keluarga mungkin, dan juga mungkin bisa ditekan support dari kampus dari Politeknik Negeri Bali, apakah memfasilitasi secara penuh? Kayak gimana? Oke, dari keluarga itu ya, keluarga pastinya support selama melakukan kegiatan positif, dan dari kampus juga sangat memfasilitasi ya. Jadi dari awal kita pengusulan proposal itu kampus sudah menyediakan yang namanya workshop PKM. Jadi itu setahu aku program tahunan ya, jadi setiap tahun itu pasti ada. Kampus juga mendatangkan narasumber yang sudah ahli di bidangnya gitu. Jadi narasumbernya itu juga mendampingi kita langsung open ketika kita mengkonsultasi dan pengusulan proposal. Kemudian juga ketika ada tim yang mendapatkan dana hibah juga terus intens kita diarahkan sama narasumber tersebut. Nah, sampai ke PIMNAS juga semuanya difasilitasi sama kampus. Oke, selanjutnya, jadi kan bisa dibilang tadi 9 bulan nih persiapannya dari awal sampai akhir. Nah, dari kakak sendiri dan bersama tim itu gimana sih cara ngatur waktu, mulai dari ngatur waktu untuk keluarga, untuk kuliah, organisasi mungkin, dan sampai bisa ikut ke PIMNAS ini yang merupakan ajang yang bergengsi banget. Mungkin bisa dikasih tips untuk penonton kita. Cara ngatur waktu pastinya ngatur skala prioritas ya, misalnya karena selama program juga kita tetap kuliah, tetap mengambil kegiatan yang lain, itu ya kita harus atur dulu yang mana yang paling prioritas kita. Jadi yang utama kan pasti kuliah. Nah, nanti di sela-sela waktu apabila kita emang libur lagi nggak ada
kegiatan lain kita di situ diskusi kelompok, kemudian juga mengatur jadwal. Kan kita juga terlibat dengan narasumber nih, kita juga harus menyesuaikan sama jadwal beliau kan pastinya. Kita atur di jam-jam yang tidak mengambil jam kerja narasumber maupun juga jam kuliah kita kayak gitu. Pastinya time management itu benar-benar jadi hal yang benar-benar penting ya Kak untuk kegiatan yang Kak Diva ikutin ini. Nah, selanjutnya itu kita lanjutin bahas soal tantangan dari Kak Diva sendiri selama mengikuti ini. Mungkin ada miskom sama tim atau kayak gimana, bisa diceritain Kak? Tantangannya seperti yang Kak Eva bilang tadi, ini adalah perlombaan pertama yang Kak Diva ikuti di bidang karya tulis, yang mana bekal ilmu Kak Diva itu bisa dibilang nol. Itu tentunya tantangan buat Kak Diva, karena Kak Diva harus belajar apa sih itu karya tulis, kayak gimana sistemnya, kemudian aturan-aturan yang ditentukan sama penyelenggara itu kan juga ada yang harus diikuti. Jadi itu belajar lebih dalam lagi tentang apa yang akan Kak Diva lakukan di penelitian ini. Kemudian tantangannya juga kan kita kerja tim ya, dan juga bersama desain pendamping. Itu bagaimana cara kita menyatukan pikiran dari 6 orang ini untuk bisa mencapai apa yang kita cari di apa yang tujuan kita untuk melakukan penelitian ini gitu. Terus juga karena ini juga melibatkan narasumber eksternal, yang mana Kak Diva waktu itu meminta bantuan kepada narasumber yang bisa dibilang orang penting lah, karena beliau-beliau itu merupakan pengurus dari IAPI wilayah Bali. Jadi kan tantangannya bagaimana cara berkomunikasi sama beliau-beliau agar komunikasinya baik gitu, karena kan juga membawa nama, bukan cuma nama kita tapi juga nama kampus, nama jurusan kayak gitu. Itu sih tantangannya yang utama bagi Kak Diva. Oke. Nah, tadi Kak Diva sempat bilang soal syarat timnas. Mungkin bisa dijelasin sedikit ke penonton apa aja sih syarat-syarat KTI biar bisa lolos nih ke timnas. Oke, jadi sebelum ke timnas kita kan dimulai dari program kreativitas mahasiswanya dulu. Nah, jadi setiap PKM, setiap bidangnya itu ada panduannya. Misalnya bidang Kak Diva di desain sosial juniora, kita akan dibuat pertama buat proposalnya dulu. Proposalnya kemudian nanti diajukan, itu ada panduannya sendiri. Jadi ada panduan umum untuk semua bidang, ada juga panduan khusus yang khusus bidang masing-masing. Itu rinciannya itu sih ada di pedomannya ya. Yang jelas itu ada pedomannya. Terus nanti ketika sudah disubmit dan ternyata misalnya dapat hibah, itu kita akan diminta untuk selain melakukan penelitian, itu kita akan diminta mengisi logbook kegiatan namanya. Jadi kita di sana harus melaporkan setiap kegiatan yang kita lakukan berkaitan dengan penelitian yang kita jalani itu sesuai dengan proposal kita. Habis itu juga kita harus mengisi namanya logbook keuangan, karena kan kita dikasih hibah ya. Jadi pastinya kita perlu mempertanggungjawabkan dana-dana yang kita dapatkan itu, kita harus laporkan setiap penggunaannya gitu. Habis itu kita juga akan setelah melakukan penelitian itu kita akan diminta melakukan presentasi mengenai perkembangan penelitian kita. Jadi di sana kita sampaikan sudah berapa persen penelitian kita selesai, berapa banyak dana yang digunakan, apa saja kegiatan yang dilakukan, itu kita presentasikan. Kemudian nanti direview lagi sama reviewer. Kalau misalnya bagi mereka layak untuk ke PIMNAS, maka kita akan diumumkan nama-nama peserta yang lolos ke PIMNAS. Nanti di PIMNAS kita akan presentasikan lagi hasil akhirnya. Jadi di hasil akhir itu kita benar-benar tunjukin deh hasil finalnya banget nih dari apa yang sedang kita lakukan kalau Kak Diva selama 9 bulan itu. Oke, penjelasan yang luar biasa banget ya pastinya. Nah, aku juga pernah dengar isu nih Kak. Mungkin teman-teman penonton pasti pernah dengar nih. Katanya kalau misalnya kita lolos PIMNAS itu bebas dari skripsi. Ya, itu sebenarnya tergantung kebijakan dari setiap kampus. Nah, kan kalau program kreativitas ini kan kita melakukan penelitian ya, yang mana itu bisa sebenarnya dikonversi. Mirip dengan skripsi kan kita juga melakukan penelitian, itu bisa dikonversi sesuai dengan jam pelaksanaan kita. Kita kan ada mengisi kegiatan tuh, ada laporan kita berapa jam melakukan kegiatan itu.
itu juga kebijakan dari masing-masing prodi. Nah, kalau misalnya dari prodi atau kampus merasa memandang layak untuk bisa dikonversi, ya bisa mungkin lolos bebas skripsi gitu. Tapi kembali lagi itu sesuai kebijakan kampus masing-masing. Berarti kalau misalkan nih kita sebagai peserta atau finalis yang lolos ke timnas, kalau misalkan kita ajukan KTI itu lagi sebagai skripsi kita di akhir, itu bisa nggak kayak dilanjutin gitu bisa? Kalau Kak Diva lihat dari teman-teman Kak Diva ya, itu mereka bisa. Jadi tapi ini di luar kampus ya, di luar PIB, teman Kak Diva ada yang lanjutin topik penelitiannya mereka ini dilanjutin pada skripsi, jadi itu bisa. Mungkin ada tambahan sedikit sih, jadi bukan plug langsung hasil itu langsung dikumpul, nggak juga. Mungkin mereka ada perbarui sedikit, tapi masih sejalan. Berarti kayak ngelakuin riset ulang gitu ya Kak? Atau melanjutkan bisa dibilang. Atau pengembangan ide lagi Iya. mungkin. Nah, selanjutnya mungkin Kakak Diva ada rencana nih untuk kedepannya mau ikut apa lagi untuk kedepannya kira-kira? Kalau yang di bidang penelitian sih, Kak Diva mungkin untuk kompetisinya belum ya, mengingat semester Kak Diva yang sudah harusnya fokus ke tugas akhir dulu, skripsi dulu, Kak Diva akan fokus ke yang seharusnya Kak Diva lakukan dulu sekarang, magang dan penelitian untuk skripsi. Jadi kalau untuk kompetisi belum ada sih. Oke. Mungkin setelah skripsi selesai mungkin ya. Nah, mungkin untuk yang terakhir nih, mungkin Kak Diva bisa ngasih tips atau mungkin apa ya, suatu inovasi lah ke teman-teman penonton yang pasti setelah nonton podcast ini kayak tertarik nih ikut timnas. Bisa dikasih tips-tipsnya yang Kak Diva kan? Oke, tips ya kalau untuk PKM sendiri gimana cara lolos timnas. Kalau bagi Kak Diva itu tips yang paling utama itu ada dua yang paling penting. Yang pertama itu ide kalian yang harus diusulkan ke program kreativitas mahasiswa ini pastinya harus unik, seunik mungkin, karena seperti yang aku bilang tadi ada ribuan proposal yang masuk, dan itu pastinya semua mahasiswa di Indonesia itu kreatif ya, pastinya mengumpulkan judul terbaik mereka. Jadi pastikan ide kalian tuh unik, bisa bersaing, punya value yang bisa dilirik sama reviewer. Nah yang kedua itu kerja sama tim pastinya, karena ini akan melibatkan dosen pendamping dan juga rekan-rekan anggota tim. Itu pasti akan perlu komunikasi dan kolaborasi yang sangat baik. Itu kalau tips untuk khusus ke PKM-nya. Kalau untuk diri masing-masing, menurut Kak Diva itu yang pertama, kalian harus berani coba dulu. Nah, kalau Kak Diva sendiri kan, seperti yang Kak Diva bilang, ini pertama kali nih. Ini berbekal Kak Diva pengen coba hal baru yang karena aku belum pernah coba. Nah, ketika kalian sudah berani mengambil langkah baru gitu, jangan cuma berani memulai, tapi harus berkomitmen juga untuk menyelesaikan. Kak Diva sendiri, kalau boleh sharing lebih lanjut lagi, Kak Diva tentunya punya masa terendah ketika selama pelaksanaan program yang cukup lama ini. Tapi ada satu pesan yang Kak Diva dapatkan dari pengalaman ini yang pengen Kak Diva sharing juga ke teman-teman. Setiap hal yang kalian lakukan, setiap hal yang kalian akhirnya ambil, itu pasti di perjalanannya akan membawa sesuatu buat kalian. Jadi setiap hal itu pasti ada alasannya. Nah, baik itu hal yang kalian dapat itu bisa jadi yang baik, bisa jadi yang pahit. Apapun itu pasti berguna buat kita. Jadi menurut Kak Diva, selagi kata hati kalian bilang coba aja. Jadi jangan takut, jangan lupa tujuan awal kalian mulai. Itu sih yang paling penting, komitmen kalian untuk bisa sampai menyelesaikan apa yang sudah kalian mulai. Luar biasa banget ya tipsnya, terima kasih banyak Kak Gita. Dan jadi intinya dari Kak Gita sendiri itu adalah kalian harus bisa untuk keluar dari zona nyaman, dan yang pasti konsisten Kak ya, karena konsisten itulah yang akan menunjukkan arah kesuksesan kalian. Oke, sebelumnya terima kasih banyak
sama Kak Gita karena telah bersedia menjadi narasumber pada kali ini. Dan saya harap sukses selalu untuk karya-karya berikutnya, dan kami dari Politeknik Negeri Bali pasti selalu akan menunggu karya cemerlang dari Kakak. Nah, mungkin sekian dari saya, Arta Yoga, selaku moderator pada podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.